Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita akan kenalan dulu nih sama pembawanya, yaitu yang pertama ada Teresia Alvila Wahyu Sulistianingrum, teman-teman bisa panggil dengan Tere. Lalu yang kedua ada Dimas Eka Prasetyo Santoso, bisa dipanggil Dimas. Yang ketiga ada Juliana Francisca Dekok, bisa dipanggil Cika. Yang keempat ada Adi Chandra, bisa dipanggil Adi. Dan yang kelima ada Kristabel Raisa, bisa dipanggil Caca. Nah, pada materi ini kita akan bahas apa sih? Kita akan bahas tentang kognisi sosial, yaitu berpikir mengenai dunia sosial. Kira-kira di dalamnya kita akan melahap menu apa aja nih? Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang skema atau kerangka mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. Yang kedua, kita akan belajar tentang heuristik dan pemrosesan otomatis. Bagaimana mengurangi usaha kita dalam kognisi sosial. Yang ketiga, yaitu sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Nah, mengapa nih sebenarnya kita lebih jarang berpikir secara rasional daripada yang kita kira? Yang keempat, ada afeksi dan kognisi, bagaimana perasaan membantu pikiran dan bagaimana pikiran membantu perasaan. Oke, sebelum kita bahas materi yang pertama, kira-kira teman-teman ada yang udah penasaran belum atau ada yang pengen ditanyakan? Kita simpen dulu ya, kita dengar dulu materi yang pertama. Skema kerangka mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. Check it out. Skema kerangka mental untuk mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Kognisi sosial adalah tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasi informasi sosial. Skema struktur mental yang dapat membantu kita mengorganisasikan informasi sosial dan yang menuntun pemrosesannya. Secara umum, skema-skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu. Dan skema dapat dibentuk oleh budaya di mana kita tinggal. Begitu terbentuk, skema akan sangat berpengaruh pada beberapa aspek kognisi sosial sehingga juga akan mempengaruhi perilaku sosial kita. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial sebagai atensi, pengodean, dan mengingat kembali, skema telah terbukti berpengaruh terhadap semua aspek dasar kognisi sosial dari Weyer and Searle di tahun 1994. Dalam hubungannya dengan atensi, skema seringkali berperan sebagai jenis penyaring informasi yang berkonsisten dengan skema yang lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Informasi yang tidak cocok dengan skema kita tidak seringkali diabaikan. Disebut oleh Fiske 1993. Kecuali informasi tersebut sangat ekstrim sehingga mau tidak mau kita akan memperhatikan, bahkan hal ini pun seringkali dianggap sebagai pengecualian yang membuktikan peraturan. Heuristik keterwakilan dan heuristik ketersediaan. Jadi, heuristik keterwakilan merupakan cara menilai suatu dalam waktu yang cepat dengan membandingkan kemiripan orang lain. Jadi, semakin mirip, maka semakin cepat memutuskan pendapat, namun tidak akurat. Dibutuhkan perhitungan dasar, contoh, menghitung peristiwa, misalnya jumlah pekerjaan di sejumlah wilayah. Heuristik ketersediaan, yaitu sesuatu hal yang mudah masuk ke dalam pikiran kita dan pengaruhnya itu cukup besar terhadap penilaian atau keputusan yang akan kita buat ke depannya. Contohnya nih, jika ada seseorang yang memakai baju putih dan sorban, lalu dia berbicara santun dan sering pergi ke masjid, maka masyarakat akan menilai bahwa orang itu adalah ustadz. Jadi, dalam heuristik berhubungan dengan pemaparan awal atau priming, hadirnya informasi atau peristiwa yang membuat kita semakin yakin. Efeknya itu dapat menciptakan ketakutan berlebihan dari hadirnya peristiwa tersebut. Pemrosesan otomatis dalam kognisi sosial.
Cara kedua dalam melebarkan kognisi sosial yaitu dengan melakukan banyak aktivitas yang mencakup beberapa aspek pemikiran sosial, dan para psikolog biasanya menyebutnya dengan pemrosesan otomatis. Jadi pemrosesan otomatis itu sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari sudah terjadi, sehingga kita tidak perlu berpikir keras ketika melakukan sesuatu. Contohnya itu misal ketika kamu mengemudi mobil. Awalnya kita memusatkan perhatian dan sangat serius supaya tidak terjadi ketabrakan. Namun, seiringnya berjalan waktu, pengalaman kita mengemudi yang berulang terjadi, maka kita kemudian dapat mengemudi sambil mengobrol atau mengerjakan hal lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas sumber-sumber yang berpotensi untuk menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Mengapa sih kita sebenarnya lebih jarang berpikir secara rasional daripada yang kita kira? Nah, banyak banget ya teman-teman hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negatif, yaitu kecenderungan kita untuk memberikan perhatian pada hal-hal negatif dibandingkan pada hal-hal positif. Sebenarnya penting sih bias negatif ini untuk kita miliki. Kenapa? Karena kebanyakan informasi negatif ini tuh merefleksikan hal-hal di lingkungan yang mungkin mengancam dan keselamatan maupun kesejahteraan kita. Maka sebenarnya penting nih kita untuk peka pada stimulus negatif. Akan tetapi, kalau kita terlalu sering memperhatikan hal negatif, kita jadi susah nih untuk melihat hal yang positif atau yang sebenarnya pengen disampaikan orang lain ke kita. Kita malah cenderung memperhatikan hal negatif yang ada di sana. Oke, contoh nih. Ada banyak penelitian menunjukkan bahwa kita lebih mudah mengenali ekspresi wajah negatif, misal marah, sedih, dibandingkan ekspresi wajah positif. Terus ada juga misal kak teman-teman kenalan nih sama orang. Terus sebelum kenalan tuh dikasih tahu si A nih ciri-cirinya baik, pinter, tapi sombong. Nah, kita tuh cenderung akan lebih ngena ke sombongnya nih daripada ke pinter dan baiknya. Gitu. Kesimpulannya, ternyata kita memiliki kecenderungan kuat untuk menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap informasi negatif. Pemikiran magis sendiri adalah pola pikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berlandaskan alasan yang rasional. Pemikiran magis lebih mudah dicapai oleh manusia dibandingkan dengan pemikiran yang logis. Hal terakhir yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial adalah menekan pemikiran atau thought suppression. Afek dan kognisi. Bagaimana perasaan membentuk pikiran dan pikiran membentuk perasaan. Terdapat hubungan antara afek dengan kognisi. Salah satu contohnya adalah bahwa suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita. Kita menggunakan pikiran untuk mengontrol perasaan kita, sehingga jika terdapat perasaan negatif, kita sebetulnya mampu mengontrol emosi dan suasana hati tersebut. Contohnya, ketika kita merasa sedih, kita memilih untuk menonton film lucu agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Pengaruh afek pada kognisi. Kondisi perasaan berpengaruh terhadap kesan pertama. Misalnya ketika kita dalam suasana hati yang senang lalu bertemu dengan orang, makanan maupun lokasi, maka kita akan cenderung berpikir lebih positif terhadap hal tersebut. Selain itu, afek juga mempengaruhi ingatan. Yang pertama, mood depend memory adalah ingatan yang bergantung pada suasana hati tertentu. Contohnya, seorang individu memiliki memori bahagia dengan ibunya. Sehingga setiap individu tersebut merasa bahagia, dia akan mengingat ibunya. Kedua, efek kesesuaian hati atau mood congruent effect, yaitu kecenderungan untuk menyimpan atau mengingat informasi positif ketika berada dalam suasana hati yang positif, dan informasi negatif ketika berada dalam suasana hati negatif. Contohnya yang pertama, Ani mendapat nilai matematika yang sangat memuaskan. Yang kedua, Ani mendapat nilai bahasa Inggris yang kurang memuaskan. Karena suasana hatinya sedang baik,
maka Ani cenderung mengingat nilainya yang bagus daripada mengingat nilai bahasa Inggrisnya yang kurang memuaskan. Pengaruh kognisi pada afek. Sebagian besar penelitian mengenai hubungan antara afek dan kognisi terfokus pada bagaimana perasaan mempengaruhi pikiran. Namun ada bukti kuat yang menjelaskan pengaruh pikiran pada perasaan, yaitu teori dua faktor. Pengaruh teori dua faktor, yaitu teori ini menjelaskan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri, sehingga kita menyimpulkannya dari lingkungan. Contohnya, kita mengalami perasaan tertentu karena kehadiran seseorang yang menarik. Kita menyimpulkan bahwa kita sedang jatuh cinta.